Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muti'in yang saya muliakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hujan. Sejak sore tadi sudah dingin-dingin ya Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi siang atau tadi sebelum zuhur saya kebetulan ada lewat daerah selatan Bantul, mungkin daerah Imogiri yang mau ke arah pantai, tapi bukan ke pantai Bapak Ibu sekalian karena ditutup ya. Cuma pas lewat situ. Nah, ternyata di situ tanahnya masih kering ya. Tanahnya tidak seperti kalau kita lewat di daerah Maguwo misalnya atau di daerah sebelah timurnya, sebelah baratnya. Itu alhamdulillah masih teles basah. Tapi ternyata ada sebagian ya, artinya hujannya belum rata. Tetapi alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yaitu hujan. Yang mana Nabi SAW secara tegas juga mengajarkan kepada kita ketika sedang turun hujan kita mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allah yang menurunkan hujan, ya Allah yang memiliki alam semesta ini, semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Ada nilai manfaatnya, manfaat untuk tumbuhan, manfaat untuk kita, manfaat untuk hewan, manfaat untuk semuanya. Ya, bukan sebaliknya. Hujan yang malah mendatangkan musibah. Bukan hujan yang dapat mendatangkan banjir dan lainnya. Jadi kita berdoa dan itu dianjarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya untuk selalu mengingat Allah di dalam semua keadaan dan kondisi yang kita alami. Ya, itu salah satu nikmat Bapak sekalian di antara nikmat keislaman, keimanan. Kemudian kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita dan kenikmatan yang lainnya yang selalu harus kita ingat dan kita syukuri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh umatnya yang kita selalu menantikan, guys. Kita selalu berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Nah, tentunya mendapatkan syafaat bukan hanya sebatas kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus ada bukti. Ya, tetapi juga harus ada bukti. Ya, buktinya apa saja? Di antaranya semoga ini menjadi bukti Bapak Ibu sekalian, kita bermajelis, kita sama-sama mudarasah, sama-sama belajar thalabul ilm, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dirangkum, yang diringkas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pekan lalu alhamdulillah sudah kita sampaikan beberapa sisi kehidupan. Jadi belum semuanya kita sampaikan, tetapi itu hanya beberapa dari sisi kehidupan Imam Nawawi yang semoga itu bisa menginspirasi kita. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ternyata dari sesosok Imam Nawawi yang usianya masih sangat muda ketika meninggal dunia, 45 tahun Bapak Ibu sekalian. Itu usia yang masih sangat muda ya. Usia 45 tahun tetapi bisa menelurkan karya-karya yang sangat luar biasa. Karya-karya yang dibaca dari dulu sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai nanti itu akan menjadi salah satu khazanah ilmu dalam Islam. Keberkahan, keikhlasan, ketekunan, kejujuran ya. Siapa saja yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas hadis yang pertama. Sudah kita sampaikan bahwasanya jumlahnya ada sekitar 42 hadis, ya. Ada 42 hadis. Bismillah, kita sekarang akan memasuki hadis yang pertama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat dan membaca karya-karya para ulama itu biasanya bukunya itu dimulai dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah. Kenapa? Ya, karena para ulama rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka ingin meneladani apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, mereka ingin meniru, ya, iqtida, ingin meniru apa yang dimulai ayat pertama kali dalam Al-Qur'an itu kan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah para ulama kemudian memiliki salah satu punya ijtihad, ya, punya kesimpulan, ya, kita boleh saja memulai sebuah tulisan, menyusun kitab misalnya, menyusun buku dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki bukan wajib nih Bapak Ibu sekalian. Niki bukan sesuatu yang wajib kalau tidak dikerjakan dosa. Ya, bukan, tetapi ini salah satu adab, ya. Salah satu adab yang dilakukan oleh para ulama ketika ingin menyusun sebuah buku ataupun kitab. Ternyata tidak hanya bismillah. Adab-adab ketika seorang ingin menulis sebuah buku. Disebutkan juga setelah bismillah ada namanya hamdalah. Ya, menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan ucapan alhamdulillah, tetapi mungkin dengan kalimat syukur atau yang lainnya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang kedua adalah ucapan syukur atau hamdalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga biasanya para ulama menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga hal ini oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, beliau menyebutkan sebagai adab at-ta'lif atau at-tasnif. Jadi adab ketika ingin menyusun tulisan, adab ketika ingin menyusun sebuah buku atau kitab, nah dimulai dengan ketiga hal tersebut. Nah, bagus sekalian rahimakumullah, ini mungkin kalau kita perhatikan ya, karya-karya yang berbahasa Indonesia mungkin masih sangat jarang. Dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ini jadi adab ya, adab untuk menyusun sebuah buku yang kita Bapak Ibu mungkin atau larinya anaknya atau siapapun yang sebagai penulis mungkin bisa disampaikan, karena ini salah satu adab ya. Saya katakan sekali lagi bukan kewajiban, tetapi ini adalah adab yang sebaiknya tidak untuk ditinggalkan, tapi kita lakukan. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis yang pertama, Imam Nawawi mengatakan dari Amirul Mukminin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Yang pertama, perawi hadis ini namanya adalah Umar bin Khattab. Beliau julukannya atau digelari sebagai Amirul Mukminin. Ya, artinya pemimpinnya orang yang beriman, kaum beriman. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, diambil kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebutkan sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti. Khalifah niku artinya dia orang yang alladzi yakhlufu, ya, orang yang menggantikan. Ya, khalifah selain dia sebagai seorang pemimpin, tetapi beliau sebagai pengganti, Khalifatu Rasulillah. Itu gelarnya Abu Bakar dulu.
Namun menjadi sebuah permasalahan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia radhiyallahu anhu, maka kemudian kepemimpinan Islam ini diambil alih atau diberikan kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab disebut sebagai khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu kan malah panjang nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penggantinya Rasulullah ya. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Tapi kalau semakin lama nanti ya semakin jauh, maka mungkin bisa disebut khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya Umar bin Khattab dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Nah, beliaulah yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin sebagai ganti julukan khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali manaqibnya, banyak sekali keistimewaan Umar bin Khattab. Kita akan sebutkan beberapa ya. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab itu Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah sosok yang ditakuti oleh setan. Biasanya kita takut dengan setan gitu. Tapi kalau Umar bin Khattab ini malah setan itu lari dari Umar bin Khattab. Subhanallah. Apa? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena suatu saat Rasulullah pernah mengatakan, wahai Umar, ya, tidaklah engkau lewat suatu jalan, ya, maka setan itu pasti akan salaka fajjan ghaira fajjik. Setan itu akan melintasi selain jalan yang engkau lewati. Misalnya seperti ini. Ini contoh saja nih Bapak Ibu sekalian, contoh. Misalnya ada orang yang lewat di jalan depan masjid ya. Misalnya Umar lewat jalan depan masjid. Nah, setan tidak mau melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Tetapi apa? Salaka fajjan ghaira fajjik. Setan akan menghindar dan cari jalan yang lainnya. Ya, apa penyebabnya? Karena seseorang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya juga akan takut kepadanya. Jadi tidak akan ada orang yang atau siapapun makhluk yang dapat membahayakan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dirinya. Jadi Umar bin Khattab, walaupun beliau itu fisiknya Bapak Ibu sekalian, beliau itu dikenal sebagai orang yang tinggi, badannya besar di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun beliau dikenal sebagai orang yang tegas, orang yang tegas ketika ada larangan yang dilanggar, ketika ada perintah yang tidak dikerjakan. Beliau tegas sekali. Jadi tidak mengenal pandang bulu. Salah tetap salah. Benar, beliau katakan benar. Nah, tapi di malam hari Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab ini kalau di siang hari itu seperti faris atau seperti pasukan berkuda, tapi di malam hari beliau itu seperti seorang abid, ahli ibadah yang menangisi kesalahannya, yang dikatakan dan dikisahkan sampai di bawah atau di pipinya itu ada garis bekas nangis Bapak Ibu sekalian. Jadi saking seringnya beliau menangis, itu di pipinya itu sampai ada garis hitam ya, bekas tangisan atau bekas aliran air mata. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Umar bin Khattab yang dalam hadis ini beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi kalau ada dalam sebuah hadis sami'tu, aku mendengar atau saya mendengar, maka itu sudah menjadi sebuah kesaksian yang tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau kita mengatakan misalnya ada seorang
sahabat yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bisa jadi sahabat tersebut mendapatkan hadis ini bukan langsung dari Nabi, tetapi mendapatkan dari perantara sahabat yang lainnya. Ya, Rasulullah berkata. Ya. Namun ketika Umar bin Khattab mengatakan sami'tu, saya mendengarkan, maka di sini tidak ada kemungkinan lain kecuali memang Umar bin Khattab mendengarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang didengarkan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Ketika membaca hadis, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menghayati perkataan Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maka di sini apakah terbayang Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita ya, apa yang kita rasakan ketika kita yang saat itu berada di majelis Rasulullah SAW dan kita sendiri yang mendengarkan? Kalau sekarang kita hanya duduk manis membaca atau mendengarkan dari misalnya kita mendengarkan dari seorang ustadz atau yang lainnya. Tetapi apakah kita pernah menarik, kemudian kita seakan-akan merasa duduk bermajelis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita rindukan untuk bertemu, Nabi Muhammad yang selalu kita rindukan untuk mendapatkan syafaatnya, Nabi Muhammad yang selalu kita sebut namanya, Nabi Muhammad yang selalu kita ingin untuk mendengar suaranya secara langsung. Apakah kita pernah merasakan hal tersebut? Ya. Jadi ini merupakan keutamaan para sahabat. Ya. Mereka bisa mendengarkan langsung, sami'tu. Saya nggak terbayang bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW bisa hadir di hadapan kita, kemudian kita bisa mendengarkan nasihatnya secara langsung. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang yang paling dia cintai, entah orang tuanya, entah anaknya yang lama tidak berjumpa. Ketika datang kemudian ingin memberikan nasihat, maka itu adalah sebuah kesempatan emas yang tidak kita ingin sia-siakan. Bagaimana dengan Rasulullah SAW, yang beliau itu adalah orang yang menuntun kita untuk menuju surga, orang yang semangat, orang yang berjihad, orang yang mati-matian, orang yang mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan semua dunia hanya untuk mengajarkan Islam, hanya untuk menyebarluaskan, mendakwahkan Islam. Sedangkan mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah sudah kita itu memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Muhammad SAW sudah berjuang mati-matian untuk menyampaikan Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam, halawatul iman, merasakan manisnya iman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika membaca hadis itu yang yang harusnya kita bisa bawa diri kita, walaupun kita sekarang di sini ya, jasad kita tidak bertemu Nabi, tapi kita punya harapan ya, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan para sahabat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kita miliki ya. Oleh karena itu, apa keyakinan kita terhadap para sahabat Nabi? Semuanya tanpa terkecuali kita mengagungkan mereka ya. Kita menghormati para sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kemudian kita menganggap mereka itu maksum, bukan menganggap mereka itu lepas dari dosa dan maksiat, terbebas dari dosa seperti para nabi dan rasul. Para sahabat mereka manusia biasa, tetapi mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Kita dilarang la tasubbu ashabi. Rasulullah mengatakan janganlah kalian menghina, mencela para sahabatku ya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kemudian lisan kita tergelincir untuk menyebutkan kejelekan, untuk ikut-ikutan menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW yang itu tidak layak
untuk atau terucap dari seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Karena salah satu keimanan kita kepada Rasulullah adalah kita memuliakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena tidak kita pungkiri, saat ini pun ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang ada yang namanya orang-orang yang menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW, menghina Aisyah, menghina istri Nabi, nggak main-main nggih, menghinanya istri Nabi Muhammad SAW, menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Abu Hurairah, menghina sahabat yang lainnya. Ya, kita harus tolak itu dan kita harus tegaskan bahwasanya kita menghormati, kita muliakan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, wajar. Ya. Kita saja pasti pernah berselisih dengan tetangga, dengan orang lain, dengan siapapun. Ya, itu manusiawi. Tetapi mereka punya keistimewaan yang tidak kita miliki. Ya, cukuplah mereka bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Cukuplah mata mereka bisa menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Di antara para ulama ada yang mengatakan, kenapa para sahabat itu mulia? Karena mata mereka itu menyaksikan langsung Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah sahabat ada generasi tabi'in. Tabi'in itu Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup setelah generasi sahabat. Kenapa tabi'in itu? Secara umum mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya kecuali para sahabat. Jadi Rasulullah yang paling mulia, kemudian setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat, kemudian para tabi'in. Para tabi'in mulia karena mereka melihat orang yang matanya melihat Rasulullah SAW. Nah, ini keyakinan kita terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yes. Napa niki? Kepencet ya? Oh ya, maaf. Kepencet. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nabi Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Nah, dalam riwayat lain ada yang dengan lafaznya jamak. Jamak niku artinya plural ya, lebih dari dua, bin niyat. Tapi dalam riwayat lain juga disebutkan innamal a'malu bin niyah dengan bentuk tunggal atau mufrad. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa, faman kanat, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau orang hijrahnya itu hanya karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau ingin menikahi salah seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi buku-buku besar yang menghimpun hadis Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Dan hadis Nabi itu jumlahnya bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tetapi jumlahnya ribuan. Dan hadis Nabi yang sangat banyak itu dihimpun oleh beberapa para ulama. Di antaranya adalah Imam Bukhari ya. Ada juga namanya Imam Muslim atau imam-imam yang lainnya. Nah, hadis yang sedang kita baca ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan para ulama kita mengatakan
ya, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Nah, itu sudah disepakati napa nggih? Ya, talaqatul ummah bil qabul ya. Umat para ulama itu menerimanya, artinya para ulama tidak memperselisihkan atau tidak mempermasalahkan selama hadis itu diriwayatkan dalam dua kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Dari awal Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ternyata hadis yang pertama kali disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini juga sama disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya. Jadi Imam Nawawi itu bukunya kathah Bapak Ibu sekalian. Karyanya sangat banyak. Ada Arba'in, ada juga Riyadhus Shalihin. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada buku Riyadhus Shalihin atau mungkin PDF atau file yang lainnya, hadis yang pertama kali juga sama, innamal a'malu binniyat, riwayatnya Umar bin Khattab. Dalam Arba'in pertama kali hadisnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan sesuai tergantung dengan niatnya. Dalam Riyadhus Shalihin nggih sama juga. Begitu juga dengan buku atau kitab Sahih Bukhari. Dalam buku kitab Sahih Bukhari yang itu menghimpun ribuan hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, itu juga sama, hadis yang pertama kali disebutkan adalah hadis innamal a'malu binniyat ya. Jadi ada tiga nih Bapak sekalian, ada Arba'in, ada Riyadhus Shalihin, ada kitab Sahih Bukhari, ada lagi, ada dalam kitab Umdatul Ahkam karangannya Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Al-Maqdisi ini maksudnya adalah dari Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis yang sekarang terjajah. Itu dulu Bapak sekalian adalah kelahirannya para ulama. Banyak sekali ulama-ulama Islam yang lahir dari keluarga Maqdisi ataupun dari Baitul Maqdis ya. Itu dulu adalah tempat kelahirannya para ulama yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap Islam dan umat Islam. Nah, kembali lagi, ada tiga tadi, ternyata juga ada empat ya. Umdatul Ahkam karya. Sekali lagi, karena hadis ini memuat tentang niat, memuat tentang keikhlasan, memuat tentang bagaimana kita memperbaiki niat kita ketika ingin beribadah, ketika ingin berbuat maupun ingin berucap. Jadi semuanya itu ada kaitannya dengan niat ya. Jadi tidak lepas dari yang namanya niat ya. Maka dari tinjauan inilah para ulama kemudian menjadikan hadis ini sebagai pembuka dari buku-buku yang mereka susun ya. Ada salah satu alasan yang menarik kenapa para ulama memulai kitabnya dengan bahasan atau hadis Umar bin Khattab, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Jadi seakan-akan ini ada pesan tersirat nih. Ada pesan tersirat dari mereka. Mereka mengatakan kepada kita, kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin baca buku ini, kalau kita mau ngapain, maka perhatikan yang pertama kali adalah niat kita terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membahas tentang sholat, ya karena dalam Umdatul Ahkam Bapak Ibu sekalian, itu bukan buku yang berbicara tentang adab, bukan bicara tentang akhlak, tetapi itu buku Umdatul Ahkam karyanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu buku yang berbicara tentang fikih. Berbicara tentang fikih. Walaupun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam itu hadisnya disusun berdasarkan hadis yang menjadi dasar dalam fikih Hambali atau mazhab Hambali. Tetapi kemudian yang pertama kali disusun atau ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah itu tentang niat. Ya.
Ternyata di situ ada kaitannya sangat sangat erat sekali. Ya. Karena niat itulah yang nanti akan menjadi bahan bakar kita ketika ingin sedang berjalan. Seseorang yang belajar, orang yang thalabul ilm, yang itu butuh bertahun-tahun, tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, maka disitulah penting untuk selalu tashihun niyah, untuk memperbaiki niat, ya islahun niyah, untuk memperbaiki, ya untuk selalu meluruskan niat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Imam Nawawi dan para imam yang lainnya memulai kitabnya dengan innamal a'malu binniyat, itu seakan-akan mereka ingin menyampaikan kepada kita, perhatikan dulu niat kita. Apakah niat kita itu sudah betul, ya? Apakah niat kita itu hanya lillahi ta'ala, atau mungkin niat kita itu hanya sebatas ingin mendapatkan keuntungan atau kenikmatan duniawi semata. Nah, jadi disitulah pentingnya kenapa para ulama menyebutkan hadis ini menjadi hadis yang pertama kali dalam buku-buku mereka. Bahkan di sini saya sebutkan ada di antara para ulama, contoh saja misalnya namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwab la ja'altu ahaditsa Umar bin Khattab fi al-a'mal binniyat fi kulli babin." Kalau sekiranya saya itu ingin menyusun sebuah buku atau sebuah kitab, maka saya akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat itu pada setiap bahasan. Jadi saking pentingnya Abdurrahman bin Mahdi sampai mengatakan hadis ini akan saya sebutkan setiap bab. Misalnya di buku ada 5 bab, maka di setiap bab akan dicantumkan innamal a'malu binniyat. Sebagai apa Bapak Ibu sekalian? Sebagai tazkir, pengingat. Bisa jadi ketika di bab pertama niatnya sudah lurus, tapi yang namanya setan itu haris, ya. Setan itu sangat semangat untuk menggoda kita, tidak pernah sedikit pun lengah. Ya, ini kok setan. Jadi jangan sampai kita kalah dengan setan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Bahkan beliau juga mengatakan, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadits al-a'mal binniyat." Barang siapa yang ingin menyusun sebuah kitab atau sebuah buku, maka mulailah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini sampai segitunya beliau menganjurkan siapa saja yang ingin menulis buku, ya, atau menulis kitab, maka mulailah dengan innamal a'malu binniyat. Jadi ini perhatian para ulama, ya, untuk selalu memperbaiki niat dalam segala hal. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hadal hadis thuluthul ilm wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi. Beliau Imam Syafi'i mengatakan hadis ini, artinya hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya, itu merupakan sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Mana sepertiga dua yang lainnya? Ya. Yang pertama, ilmu itu ada 3, ya. Ilmu yang berkaitan dengan zohir, maksudnya di sini adalah, ya, badaniyah, amal badaniyah, fisik kita, seperti sholat, seperti haji, seperti misalnya kita melakukan hal-hal yang itu membutuhkan anggota tubuh kita. Itu yang pertama. Jadi jasad atau amal badaniyah. Ada juga Bapak Ibu sekalian, sepertiga yang kedua adalah al-a'mal al-qauliyah, ibadah yang sifatnya lisan. Bapak Ibu misalnya tilawah Quran, Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu misalnya berkata yang baik, Bapak Ibu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu ibadah yang ranahnya adalah lisan, ya, ibadah qauliyah. Jadi ada fi'liyah, ada qauliyah, dan ada qalbiyah. Ya, ada ibadah yang itu ranahnya di hati kita Bapak Ibu sekalian, di qalbu kita. Nah, niat itu bukan ibadah yang badaniyah, ya, bukan ibadah yang qauliyah, tetapi niat itu adalah ibadah qalbiyah. Karena tidak ada yang dapat mengetahui apakah kita itu sudah niat lempeng karena Allah Subhanahu wa taala, lurus karena Allah,
atau bukan, kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah mengatakan saya ini sudah ikhlas ya. Bapak Ibu mungkin pernah ya mendengarkan ada orang yang mengatakan, demi Allah saya ini beribadah sudah ikhlas. Niku pripun? Apakah boleh kita mengucapkan dan mengatakan saya ini sudah ikhlas? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga nggih. Karena keikhlasan itu mboten butuh pengakuan makhluk, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang ikhlas, ya sudah. Bisa jadi malah orang yang mengatakan tenan, saya ini sudah ikhlas, malah dia masuk ke bahasan riya. Ya mungkin itu bisa jadi seperti itu. Jadi dia ingin dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Karena orang yang mengatakan dia sudah ikhlas sejatinya belum ikhlas. Ya. Karena keikhlasan itu tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Karena itu adalah ibadah qalbiyah Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadah yang ada dalam hati kita, yang tidak ada siapapun yang melihat. Teman kita yang berada di sisi kita, paling dekat dengan kita juga nggak tahu. Karena itu adalah ibadah qalbiyah. Jadi dari sinilah kemudian Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Ya, jadi sepertiga karena niat itu kan ranahnya adalah qalb, hati. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi. Bahkan beliau mengatakan hadis ini juga masuk dalam 70 bahasan fikih. Kenapa beliau sampai mengatakan 70? Karena kebiasaan orang Arab Bapak Ibu sekalian itu menyebutkan bilangan 7 itu untuk lil kasrah, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi 7 itu biasanya menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi tidak harus 70, lebih pun bisa. Karena itu lil kasrah ya, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Kenapa beliau menyebutkan masuk dalam 70 bahasan fikih? Karena Bapak Ibu mau sholat butuh niat nih. Ini sholat zuhur atau maghrib atau isya. Ini sholat sunnah atau sholat fardu. Ini siam Ramadan atau ini siam nazar atau ini siam kafarah atau ini siam Senin Kemis atau siam yang lainnya. Nah, untuk membedakan itu semuanya, maka disinilah beliau sampai mengatakan masuk ke dalam 70 bahasan fikih. Sholat butuh niat. Bapak Ibu mau haji misalnya, niku juga butuh niat. Jangan ujuk-ujuk bayar kemudian ya wis berangkat, mboten. Tapi harus ada keinginan dalam hati kita bahwasanya kita ingin melakukan sebuah ibadah tertentu. Bapak Ibu mau beribadah apapun itu yang sifatnya tidak hanya perbuatan fisik tetapi juga perkataan, ucapan, itu semuanya membutuhkan niat. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan. Kenapa disebutkan amal? Ya, jadi tidak hanya maksudnya itu perbuatan yang sifatnya fisik, tetapi juga masuk dalam kategori tersebut perkataan kita. Ya, perkataan kita juga tergantung dengan niatnya. Ya, bagaimana perkataan maksudnya? Membaca Al-Quran, berzikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Wa innama likullin mri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau niatnya sudah benar dari awal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kesayangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebaliknya, ada orang yang niatnya sudah salah dari awal, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharap Allah Subhanahu wa taala, tetapi sejak awal dia ingin, saya melakukan ibadah ini karena hanya ingin disebut sebagai orang yang taat. Nah, maka di sini sudah keliru Bapak Ibu sekalian. Ya. Ikhlas niku napa nggih? Ikhlas itu banyak definisi tentunya yang disebutkan oleh para ulama nggih. Tapi gampangannya ikhlas itu adalah kita membuang semua karena, yang kita sisakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua karena itu kita buang. Karena tetangga, karena saudara,
karena teman, karena istri, karena suami, karena siapapun itu kita buang. Yang kita sisakan hanya satu. Napa niku? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara bagaimana kita ingin napa nggih memaknai ikhlas. Jadi ikhlas itu mboten sah kita pusing-pusing apa itu ikhlas. Ikhlas itu kan dari kata apa Bapak Ibu sekalian kholuso. Kholuso itu artinya adalah masofa, sesuatu yang murni, ya tidak tercampur dari apapun juga. Ya, disebutkan misalnya dalam sebuah kamus al-asalu al-khalis. Al-khalis itu maksudnya adalah madu yang murni 100%, tidak ada campuran air, tidak ada campuran benda-benda atau zat yang lainnya, itu namanya al-khalis. Nah, ikhlas itu adalah kita memurnikan iradah, keinginan kita, tujuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ingat, semua yang kita hanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita lebih dari apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan dapatkan itu saja dan tidak mendapatkan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi ikhlas itu ibaratnya Bapak Ibu sekalian, saya sering mempermisalkan kalau Bapak Ibu misalnya beli kambing nggih. Kalau kita beli kambing itu mesti dapat napa Bapak Ibu sekalian? Dapat tali nggih. Tapi kalau kita beli tali, nggak mungkin terus mana kambingnya. Jadi kalau kita beli kambing, Bapak Ibu misalnya mau korban beli kambing, pasti dikasih tali juga karena untuk ngiket. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke warung, Mas mau beli tali rafia, sudah bayar. Loh mana kambingnya? Kita malah diketawai nanti. Karena itu ibaratnya seperti itu. Kalau kita ingin mengharapkan akhirat, dunia itu pasti ngikut. Tapi sebaliknya, kalau kita mengharapkan dunia, akhirat pasti akan membelakangi kita. Jadi makatan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itulah sudah adzan tadi nggih. Sudah adzan nggih. Jadi itulah di antara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Umar bin Khattab, hadis innamal a'malu binniyat. Insyaallah kita nanti akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.